Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-75 Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah online hari ini dilayani oleh Pendeta Marvan F. Nikejulu Tahamata. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Terima kasih.
Panggilan beribadah. Hari ini 17 Agustus 2020 adalah hari kemerdekaan RI. Kita merayakan dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi sebagai umat Tuhan, kita terus mengimani bahwa Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas kemerdekaan bangsa kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap tidak berhenti. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Umat Tuhan yang terkasih, dengan rasa syukur pada Tuhan untuk ulang tahun negara kita yang ke-75 hari ini, mari kita mengawali ibadah syukur kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Di tengah rasa syukur tersebut, Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 mengingatkan kita sekalian demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka ketika kita dimerdekakan, kita pun dipanggil mengasihi satu sama lain, sehingga Indonesia dapat bersyukur kepada Allah melalui kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa ini.
Umat Tuhan yang terkasih, luar biasa Tuhan memelihara bangsa negara Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tetap boleh merasakan dan menyatakan syukur kita atas Tuhan yang terus memelihara kehidupan ini. Dan di dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa negara Indonesia, kita pun pada hari ini menyadari akan kegagalan-kegagalan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh meresponi kemerdekaan anugerah Tuhan. Terkadang kita masih gagal untuk menyatakan hidup bersama-sama sebagai bangsa negara Indonesia. Untuk itu umat Tuhan yang terkasih, mari nyatakanlah pengakuan dosa saudara-saudara secara pribadi-pribadi, dan setelah itu nanti saya akan tutup dalam doa kita bersama-sama. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Engkaulah Sang Pemberi anugerah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, Engkau hadirkan kami bersama-sama untuk hidup saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan penuh kesadaran, kami mengakui akan kegagalan kami, tidak menjadikan kehidupan kami sebagai warga negara yang menerima keperbedaan satu dengan yang lainnya. Sehingga lewat tindakan dan sikap kehidupan kami tidak memposisikan diri kami sebagai pribadi yang menerima satu dengan yang lainnya. Dan banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Terkadang kami berjuang untuk kepentingan diri kami sendiri. Terkadang kami hanya mencari keselamatan diri kami sendiri dan tak peduli dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami menyadari akan kegagalan kami. Kami mohon pengasihan-Mu untuk mengampuni kami, memperbaharui kami, sehingga kami akhirnya kembali menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa boleh hadir di tengah-tengah bangsa negara Indonesia ini dalam keutuhan sebagai pribadi umat-Mu dan dalam keutuhan sebagai bagian dari bangsa negara Indonesia. Dalam nama-Mu ya Kristus, Sang Pemberi kemerdekaan, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, dimohon bangkit berdiri. Berita anugerah dari Kolose 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Dalam kami bersyukur hari ini ya Tuhan, untuk anugerah 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan membaca merenungkan akan kebenaran Engkau, sehingga sebagai bagian dari bangsa negara Indonesia ini, kami boleh menyatakan syukur kami lewat sikap dan tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami memahami kehendak-Mu dan memampukan hamba-Mu ini dalam menyampaikan akan kebenaran Engkau. Berfirmanlah ya Allah, dengan penuh sukacita kami menyambut akan kebenaran Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di bawah judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekali." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang baca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sebuah kata yang 75 tahun yang lampau diteriakkan, didengungkan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, karena kemerdekaan itu benar-benar nyata. Di setiap perayaan 17 Agustus pula, kata merdeka itu didengungkan. Kata merdeka itu dikumandangkan, diteriakkan, dan dengan rasa yang semoga masih sama, yaitu sukacita, kebahagiaan, karena kemerdekaan itu benar-benar sudah diraih, sudah didapat, dan menjadi milik bangsa negara Indonesia. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini 17 Agustus 2020, di tahun 2020 ini, sebuah masa yang kita hadapi bersama-sama, pandemi COVID-19. Masihkah sukacita kemerdekaan itu kita rasakan? Masihkah dengungan merdeka, merdeka, merdeka itu boleh terus ada dalam kehidupan kita? Hari ini kita diajak bersama-sama di masa pandemi COVID-19 ini
Mari terus kita boleh menyatakan syukur, karena syukur kita sebagai orang beriman, bahkan karena keadaan situasi menjadi baik-baik saja, tapi syukur kita sebagai bangsa negara Indonesia, karena kemerdekaan hingga pada saat ini tetap menjadi milik kita, negara Republik Indonesia. Sehingga mari bersyukur, mari menyatakan syukur, mari merasakan syukur itu, sehingga kita boleh senantiasa menyadari bahwa ketika saya menjadi bagian dari bangsa negara Indonesia ini, lalu ketika saya menjadi warga negara Indonesia, apakah yang tepat boleh saya lakukan? Apakah yang senantiasa boleh saya upayakan? Apakah yang saya perjuangkan di dalam kehidupan ini? Di masa pandemi COVID-19 ini, saya mengajak kita sekalian, jemaat Tuhan, umat Tuhan, untuk senantiasa memegang 3M. Dalam sukacita kemerdekaan, sukacita kebahagiaan, kita memegang, bahkan melakukan 3M. Apakah itu umat Tuhan yang terkasih? M yang pertama adalah memakai masker. Bukan karena kita ingin menunjukkan sebuah pencitraan sehingga kita memakai masker, tetapi karena kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan sebagai bangsa negara Indonesia ini, sehingga kita menyemangati diri kita memakai masker, bukan karena pencitraan. Bicara mengenai pencitraan umat Tuhan yang terkasih, di dalam pembacaan kita tadi jelas terlihat Ananias dan Safira. Pada saat itu umat Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan hidup mereka, sehingga mereka memandang satu dengan yang lain dengan kasih, menghidupi kehidupan satu dengan yang lain dengan kasih, berbagi dengan sangat luar biasanya. Dan setiap orang menjual hasil tanahnya atau sebidang tanah, dan itu dibagikan kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Tapi sayang, Ananias dan Safira, pencitraan agar orang memandang mereka luar biasa dalam berbagi, luar biasa dalam apa yang mereka berikan, sehingga mereka hanya melakukan hal itu dengan pencitraan yang mereka usung. Motivasi mereka luar biasa busuknya, sehingga Petrus mengatakan, bukankah ketika tanah itu engkau tidak jual, masih di milikmu? Ketika engkau jual pun tetap dalam kuasamu, tetap menjadi milikmu. Dan kenapa kalian menjadi orang yang membohongi bukan manusia, tetapi membohongi, mendustai Allah? Pencitraan. Saat kita memakai masker, bukan karena pencitraan, tetapi karena kita sadar kita diberikan tanggung jawab memelihara kehidupan ini. M yang kedua, saudaraku, adalah mencuci tangan. Bagaimana orang-orang ketika boleh menjaga kehidupan ini, selain dia pakai masker, dia juga mencuci tangan dengan sangat rutinnya untuk menjaga kehidupan ini. Kembali lagi, bukan karena pencitraan, bukan karena motivasi yang jahat, tapi benar-benar karena motivasi menjaga diri tetap boleh sehat dan menjaga kehidupan bersama sebagai bangsa negara Indonesia tetap dalam kondisi yang sehat pula. Mencuci tangan. Ananias dan Safira sepakat, saudaraku. Satu dengan yang lain luar biasa sepakatnya. Pasutri ini sepakat. Tapi sayang beribu sayang, sepakat mereka itu bukan untuk kebaikan,
tetapi untuk mendustai manusia dan sekaligus mendustai Allah. Mereka sungguh-sungguh hanya ingin tampil sebagai orang yang layak untuk mendapat penghormatan karena berbagi. Tapi ternyata di balik itu mereka mendustai manusia, bahkan mendustai Allah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu M yang ketiga. Menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kalau biasanya kita saling berpelukan, kita saling untuk mengungkapkan rasa rindu kita, tapi untuk memelihara kehidupan yang ada, kita jaga jarak. 3 jam setelah Ananias rebah, mati, dan dikuburkan. Jaraknya 3 jam. Lalu kemudian Safira datang dengan mengiyakan, betul, itulah hasil penjualan sebidang tanah kami. Lalu pada saat itu juga dia rebah. Dan akhirnya pun diusung, dimakamkan di samping suaminya. Menjaga jarak. Itu sesuatu yang patut untuk diupayakan saat kita mengatakan bahwa sebagai bangsa negara Indonesia ini, saya ingin menjaga seluruh kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kita memelihara kehidupan bangsa negara Indonesia. 75 tahun Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan mengeluh. Kenapa di masa pandemi ini kami harus bersyukur. Tapi biarlah melihat, kalau dulu para pahlawan pejuang kita mengangkat senjata melawan para yang ingin meraih kehidupan bangsa negara Indonesia ini, maka hari ini mari kita bersama-sama untuk menyatakan bahwa sebagai bangsa negara Indonesia, aku ingin hadir bersama-sama menembus batas yang ada. Siapapun yang ada dalam kehidupanku sebagai bangsa negara Indonesia, maka aku akan saling menyemangati. Mari pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga terpeliharalah kehidupan kita sebagai bangsa negara Indonesia. Selamat menyatakan syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Tuhan Yesus Sang Pemberi Kemerdekaan tetap akan menyertai kehidupan kita. Amin. Inilah tanah tempat kami dilahirkan. Inilah negeri tempat kami dibesarkan. Selalu kami syukuri rencana Sang Ilahi atas Indonesia tercinta. Inilah tanah tumpah darah kebanggaan. Inilah bangsa besar yang punya harapan. Selalu kami berdoa kepada Yang Kuasa untuk
Indonesia tercinta. Kami ucapkan berkat damai dan sejahtera untuk Indonesia. Sabang sampai Merauke, kami bangsa yang kuat, bersatu dan berjuang bagi negeri ini. Satulah Indonesia, damai dan sejahtera untuk Indonesia. Sabang sampai Merauke, kami bangsa yang kuat, bersatu dan berjuang bagi negeri ini. Hiduplah Indonesia, jayalah Indonesia, satulah Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatu untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, sebagai bagian dari bangsa negara Indonesia hari ini, kami bersyukur untuk karya pemeliharaan-Mu bagi kehidupan berbangsa kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa saat Engkau memberikan kami kemerdekaan dari penjajahan 75 tahun yang lampau, Engkau terus memelihara kami sampai pada usia 75 tahun ini. Dan di dalamnya ya Tuhan, banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Ada banyak peristiwa yang telah menghiasi kehidupan kami sebagai bangsa negara Indonesia. Hari ini kami sangat-sangat ingin menyadari bahwa tanpa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami sebagai bangsa negara Indonesia, maka hancurlah kehidupan kami sebagai bangsa negara Indonesia. Tapi karena Tuhan ada, Tuhan terus berjalan dan memampukan setiap kami untuk mengupayakan segala sesuatu yang baik adanya, sehingga kami boleh tetap menjadi bangsa Indonesia. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, bersyukur untuk pemimpin bangsa kami yang terus-menerus hadir dalam mengelola pemerintahan yang ada, kehidupan bangsa ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau terus akan memakai pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengelola bangsa Indonesia dengan baik,
segala kebijakan demi kebijakan yang akan diambil dan ditentukan, itu pun demi kehidupan bangsa Indonesia. Dan kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap kami yang bagian dari bangsa negara Indonesia ini, apapun suku kami, apapun agama kami, apapun latar belakang kami, apapun status sosial kami, tidak akan pernah mencerai-beraikan kami sebagai bangsa negara Indonesia ini. Karena kami satu untuk berjuang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Sehingga pun demikian, dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami pun meyakini dengan sungguh bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Sehingga kami boleh menghadapinya bersama-sama dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita karena kami menyadari kehadiran kami sebagai pribadi bangsa negara Indonesia adalah kehadiran untuk memelihara kehidupan yang ada. Dan teristimewa kehadiran kami sebagai umatmu yang percaya akan Engkau hadirkan pula menjadi bagian yang mempersaksikan cinta kasih Tuhan lewat sikap dan tindakan kami. Kami mohonkan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan umatmu GKI Serpong, anggota maupun simpatisan. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, sehingga kebersamaan kami pula boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, itu dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Syafaat kami yang jauh daripada sempurna ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari Kita masuk pada liturgi persembahan. Dasar persembahan, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai ke-16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur,
hijau kurung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, dalam pemeliharaan-Mu. Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami sehari lepas hari ya Tuhan, sehingga kami dapat tidak pernah kekurangan ya Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami mempersembahkan sebagian dari begitu besar berkat-Mu ya Tuhan melalui transfer ya Tuhan persembahan. Kiranya apa yang kami terima Engkau kuduskan dan sucikan agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami, juga yang terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga kuduskan setiap pendapatan yang kami terima dan kami dapat selalu mensyukuri semua pemberian-Mu. Berikan kami hati yang penuh syukur supaya kami dapat dengan bijaksana untuk mengelola keuangan ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini kami memiliki Indonesia yang luar biasa ya Tuhan. Hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 ya Tuhan, yang Kau anugerahkan kepada kami juga ya Tuhan di masa-masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Terus ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan, senantiasa bangsa ini terus makmur, terus sejahtera, terus boleh berkarya di tengah-tengah Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kepada kami selalu keyakinan akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bermakna di tengah-tengah kehidupan bangsa negara Indonesia. Kita menyatakan syukur kita dengan tindakan yang nyata, karena kehadiran kita di tengah-tengah bangsa negara Indonesia ini menjadi kehadiran yang sungguh-sungguh akan memancarkan cinta kasih Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, itulah yang boleh kita wujudkan setiap saat dalam hidup ini. Kita kidungkan bersama, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu.
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.